Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aktiviana dari kelas eksekutif MBA 34 dari UGM Yogyakarta akan memaparkan terkait dengan analisis faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis di PT Albasia Batang Sejahtera. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas pada pemaparan kali ini. Kita lanjut ke company profile dari PT Albasia Batang Sejahtera. PT Albasia Batang Sejahtera ini berdiri sejak tahun 2014 dan merupakan industri manufaktur di bidang kayu olahan. PT ABS ini terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan memproduksi berkor, blockboard, dan juga plywood. Penjualan dan pemasaran dari produk-produknya ini 95% dilakukan melalui ekspor dan 5% dilakukan melalui penjualan di dalam negeri atau domestik. PT ABS ini juga memiliki beberapa sertifikat, diantaranya yaitu sertifikat ilegal, yaitu yang menyatakan bahwa kayu yang diproduksinya berasal dari kayu dan hutan yang legal. Kemudian sertifikat US EPA atau United States Environmental Protection Agency, di mana menyatakan bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai dengan uji emisi yang diperbolehkan oleh US EPA, di mana US EPA ini merupakan persyaratan untuk ekspor ke Amerika Serikat. Kemudian sertifikasi ARB, yaitu California Air Resources Board, di mana sama dengan US EPA, tetapi untuk negara bagian California. Jadi sudah produk yang diproduksi sudah sesuai dengan persyaratan emisi dari negara bagian California. Kemudian gambar untuk di kanan bawah merupakan logo dari PT Albasia Batang Sejahtera. Ini merupakan produk dari PT Albasia Batang Sejahtera, yaitu berkor, blockboard, dan juga plywood. Berikut merupakan daftar negara tujuan ekspor, yaitu di benua Amerika, ada Amerika Serikat dan juga Meksiko. Kemudian di benua Asia ada beberapa negara, yaitu Singapura, Malaysia, Taiwan, China, India, dan Kuwait. Dan kita langsung masuk ke lingkungan ekonomi. Aspek dari lingkungan ekonomi yaitu ekspor jenis kayu dan kayu olahan menyumbang 2,5% dari total ekspor sektor non-migas di Indonesia dan 1,51% dari total ekspor dari seluruh sektor ekspor. Data ini didapatkan dari data di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian adanya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang meningkat sekitar 4,5 sampai 5,5%. Kemudian di negara Asia Pasifik juga diproyeksikan melambung mencapai 5,4%. Kemudian peluang dari lingkungan ekonomi ini adanya optimisme proyeksi pertumbuhan yang melambung sehingga mendorong perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya dan produktivitas. Karena adanya proyeksi pertumbuhan yang melambung, maka kebutuhan dan juga permintaan pasti juga akan melambung. Kemudian perusahaan mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekspor. Kemudian ancamannya yaitu adanya proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan kebutuhan, di mana hal ini pabrik-pabrik atau industri sejenis memproduksi dengan jumlah yang banyak sehingga akan terjadi kekurangan bahan baku karena banyak industri yang juga melakukan produksi dengan besar-besaran. Kemudian untuk implikasinya yaitu melakukan ekspansi pasar internasionalnya sehingga memperbanyak jumlah konsumen karena mendapatkan dukungan dari pemerintah tadi. Kemudian perlu juga melakukan kontrak pembelian bahan baku pada supplier untuk mendapatkan harga dan jumlah yang cenderung konstan. Kemudian lanjut ke lingkungan hukum bisnis Indonesia. Aspeknya yaitu adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin usaha industri primer hasil hutan. Kemudian ada juga sistem verifikasi legalitas kayu atau SPLK. Kemudian adanya peraturan dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Menteri Kehutanan yang memutuskan adanya pelarangan ekspor kayu log atau kayu bulat sejak tahun 2001. Peluangnya yaitu adanya izin-izin tersebut dapat dijadikan pedoman, evaluasi, dan juga penentuan strategi baru dalam operasional perusahaan. Kemudian adanya larangan ekspor kayu bulat yang merupakan bahan baku dari produksinya, ini memberikan peluang adanya ketersediaan harga dan juga bahan baku yang terjamin. Kemudian ancamannya, hukum dan peraturan ini dapat
sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kemudian implikasinya yaitu PT Albasia Batang Sejahtera sudah terdaftar dalam daftar eksportir di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian juga memiliki sertifikat legal dan juga melakukan pelaporan bahan baku kayu yang diproduksinya setiap tahunnya. Kemudian lanjut ke lingkungan hukum bisnis internasional. Di lingkungan hukum bisnis internasional ini terdapat kontrak penjualan yang diatur oleh PBB, yaitu penjualan kontrak untuk penjualan barang internasional atau CISG. Kemudian adanya perjanjian perdagangan bebas atau free trade area antara Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian adanya larangan illegal logging oleh negara-negara di Uni Eropa, China, Korea, Amerika Serikat, Australia, dan juga Jepang. Peluangnya yaitu kontrak penjualan memberikan keamanan pada transaksi internasional sehingga mengamankan perusahaan. Kemudian free trade area, perjanjian free trade area ini mendorong perluasan jaringan pasar ekspor dan mempermudah prosedur ekspor dan juga menurunkan tarif ekspornya. Kemudian peraturan pelarangan illegal logging oleh negara lain ini menjadi peluang karena mendorong ekspor dari PT Albasia Batang Sejahtera sendiri karena perusahaan sudah memiliki sertifikat yang legal. Kemudian ancamannya, adanya perjanjian free trade area ini dapat meningkatkan pesaing dan kompetitor serta banyaknya new entrants yang ingin memasuki industri sejenis. Kemudian strategi atau implikasi yang dapat dilakukan yaitu mendorong penjualan produknya ke negara yang memiliki perjanjian free trade area, karena hal ini akan mempermudah dan menurunkan tarif ekspornya. Kemudian mengikuti peraturan pada hukum internasional sehingga produk-produk yang kita diproduksi oleh PT Albasia Batang Sejahtera ini akan diterima oleh konsumen. Kemudian perlu adanya peningkatan kualitas produk dengan menambah sertifikat-sertifikat lain yang akan menambahkan nilai produk, sehingga produk juga dapat dipasarkan ke negara-negara lain juga. Kemudian lanjut ke lingkungan demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 268 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 per tahun dan kepadatan penduduk 140 penduduk per kilometer. Dan jumlah penduduk dunia berdasarkan data bulan Juli tahun 2020 sebanyak 7,8 miliar jiwa yang tersebar di 7 benua. Kemudian di sebelah kanan ada tabel yang menunjukkan negara dengan tingkat penduduk terbanyak sedunia, yaitu yang peringkat pertama yaitu Cina, kemudian India, Amerika, Indonesia di peringkat keempat, dilanjutkan dengan Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan juga Meksiko. Peluang dari lingkungan demografi ini perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang produktif, kreatif, dan inovatif sehingga perusahaan dapat berkembang karena penduduk dengan usia produktif di Indonesia sebesar 67% dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Kemudian banyaknya penduduk akan banyak pula kebutuhan untuk pembangunan sehingga permintaan dari produk akan meningkat. Kemudian 10 negara dengan penduduk terbanyak tadi merupakan negara tujuan ekspor produk dari perusahaan. Kemudian ancaman dari lingkungan demografi ini, adanya potensi peningkatan permintaan ini pasti akan membuka peluang atau new entrants untuk memasuki industri sejenis karena dirasa adanya banyak permintaan. Kemudian implikasinya yaitu melakukan diferensi pada produknya sehingga berbeda dengan kompetitor. Kemudian perlu melihat adanya tren permintaan pasar yang saat ini sedang digemari. Gitu. Kemudian memiliki brand image tertentu sehingga membedakan dengan produk-produk kompetitornya. Dan lanjut ke lingkungan sosial dan budaya. Aspek pada lingkungan sosial dan budaya ini adalah adanya era globalisasi, yaitu yang menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam segala bidang. Kemudian adanya faktor budaya yang merupakan tantangan bagi pemasar global karena perusahaan ini merupakan perusahaan ekspor. Gitu. Kemudian peluang dari lingkungan sosial dan budaya ini, perusahaan dapat mengadopsi nilai, kebiasaan, dan perilaku dari konsumen yang mungkin berbeda dengan budaya perusahaan. Dan budaya yang diadopsi tersebut merupakan budaya yang baik dan yang sesuai untuk diterapkan di perusahaan. Kemudian
Ancamannya yaitu adanya kesalahpahaman dan ketidakcocokan antara perusahaan dan konsumen. Kadang adanya kesalahpahaman mengenai bahasa ataupun budaya-budaya yang mungkin tidak sama seperti itu. Kemudian implikasinya yaitu nilai-nilai sosial dan budaya yang cocok dan baik dapat diterapkan ke dalam perusahaan untuk memajukan perusahaan. Seperti mungkin kalau di negara lain itu sangat disiplin dan sangat bekerja keras. Nah, perlu dilakukan adopsi dari nilai-nilai budaya seperti itu. Kemudian lanjut ke lingkungan politik domestik dan internasional. Dalam politik domestik ini adanya lingkungan politik Indonesia yang berubah-ubah dan bergantung pada pemimpin lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan menyebabkan perubahan kebijakan dan regulasi, di mana adanya pemilihan 5 tahun sekali. Kemudian dari aspek politik internasional yaitu adanya perang dagang atau trade war antara Amerika Serikat dan China yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Presiden Donald Trump. Kemudian peluang pada aspek politik ini adanya perubahan lingkungan politik dan yang menghasilkan regulasi yang memudahkan perusahaan untuk tumbuh, di mana regulasi yang memudahkan perusahaan akan menjadi peluang bagi perusahaan. Kemudian adanya trade war ini membuka peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat karena Amerika Serikat memblok atau mengurangi ekspor dari China, sehingga membuka peluang dari ekspor dari negara-negara lain seperti Indonesia. Kemudian ancamannya, lingkungan yang politik yang berubah akan memberikan perusahaan untuk upaya untuk merubah juga kebijakannya dan mengikuti dengan yang sedang berlaku. Kemudian trade war ini membuat China mengurangi peluang ekspor Indonesia ke China, padahal Indonesia ini tujuan ekspor utamanya kebanyakan ke China. Jadi dari Amerika Serikat memblok China, kemudian China memblok negara-negara yang mengekspor produknya ke China. Kemudian untuk implikasinya yaitu perlunya menyesuaikan dengan kebijakan dan pemerintah dan peraturan daerah baru dari pemerintah, serta merencanakan strategi untuk menghadapi kebijakan-kebijakan yang baru. Kemudian perlu melakukan ekspansi ke negara yang tidak terdampak adanya trade war. Kemudian dari lingkungan teknologi. Aspek dari lingkungan teknologi ini yaitu adanya perkembangan teknologi dan perkembangan revolusi industri 4.0, di mana peluang dari aspek teknologi ini dengan adanya perkembangan teknologi dan revolusi industri akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Perlu menggunakan mesin yang lebih modern seperti itu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi tidak terlalu banyak tenaga kerja karena mesinnya udah otomatis seperti itu. Kemudian perkembangan teknologi internet ini juga memberikan peluang dan mempermudah pemasaran produk dan melakukan komunikasi dengan konsumen. Kemudian ancaman adanya aspek teknologi ini timbulnya biaya yang tinggi pada perawatan mesin yang dengan teknologi yang canggih. Otomatis mesin dengan yang modern pasti akan mahal dan perawatannya juga akan mahal. Kemudian perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ini akan memberikan ancaman adanya cybercrime atau kejahatan pada dunia internet. Kemudian strategi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada operasional produksinya sesuai dengan keuangan perusahaan. Jadi membeli mesin yang modern tetapi sesuai dengan budget atau keuangan perusahaan. Kemudian perlu mengembangkan target pasarnya dengan meningkatkan teknik pemasaran, yaitu juga dapat menggunakan big data analitik untuk memetakan segmen pasar dan target pasarnya. Kemudian lanjut ke lingkungan alam. Di aspek dalam lingkungan alam ini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang indeks standar pencemar udara, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Peluangnya yaitu perusahaan yang mengikuti regulasi yang diterapkan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup ini akan memberikan branding atau citra perusahaan akan menjadi baik dan memberikan added value bagi konsumen, pemilik, dan juga karyawannya. Apabila perusahaan ini mengambil bahan baku dari alam atau hutan, kemudian juga ikut melestarikan hutan, akan memberikan brand image yang baik. Kemudian
Ancaman dari aspek alam ini yaitu ancaman pidana dan perdata ketika perusahaan tidak dapat ikut melestarikan lingkungan dan lalai dalam mengelola limbah dan juga polusinya. Implikasinya yaitu perusahaan harus ikut serta melestarikan lingkungan, dengan demikian akan menambah citra perusahaannya, dan juga perusahaan perlu melakukan pelaporan terkait dengan limbah dan polusinya. Hal ini memang diwajibkan, yaitu melakukan setiap tahun sekali ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kemudian perusahaan memiliki sertifikat legal yang berarti juga perusahaan itu dalam upaya melestarikan reboisasi hutan. Kemudian dari lingkungan pemerintah, yaitu kegiatan ekspor saat ini mendapat sambutan yang positif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun melakukan 3 langkah strategis dalam mendorong peningkatan ekspor, yaitu adanya pemilihan komoditas ekspor unggulan, di mana kayu dan hasil kayu ini merupakan komoditas ekspor unggulan. Kemudian mempermudah prosedur, dari contohnya adanya pembuatan Certificate of Origin atau COO secara online, sehingga tidak mengurangi adanya logistik. Kemudian mempermudah prosedural, diplomasi ekonomi, dan peningkatan akses pasar. Peluangnya yaitu adanya kemudahan prosedur dan regulasi yang mengatur kegiatan ekspor, seperti tadi untuk penerbitan COO dan lain-lain. Kemudian diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar ini juga menjadi peluang bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya dan menambah pasar untuk produk-produknya. Kemudian ancamannya yaitu relaksasi prosedur dan kebijakan akan memberikan kemudahan bagi new entrants ataupun kompetitor yang sudah ada sehingga pesaing akan bertambah. Adanya pesaing baru ini akan menurunkan harga karena penawaran melebihi permintaan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya kemudahan pada kebijakan dan regulasi, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas agar terus bisa bersaing. Kemudian adanya tumbuhnya new entrants ini membuat perusahaan harus melakukan inovasi dan memberikan added value yang lebih dibandingkan kompetitornya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Albasia Batang Sejahtera, yaitu faktor lingkungan ekonomi, hukum bisnis Indonesia, hukum bisnis internasional, politik domestik dan internasional, dan teknologi serta pemerintah. Sedangkan lingkungan demografi dan lingkungan sosial dan budaya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Albasia Batang Sejahtera. Kemudian saran yaitu dari peluang dan ancaman pada 9 faktor lingkungan eksternal, strategi yang dapat diimplementasikan yaitu memanfaatkan dorongan dan kemudahan dari pemerintah untuk memperluas pasar ekspor, untuk memperbanyak konsumen, dan juga menghindari adanya monopoli harga. Kemudian melakukan produksi dengan menggunakan mesin yang modern yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dari perusahaan. Kemudian perlu meningkatkan kualitas dan brand image dari produk olahan kayu yang diproduksi untuk memberikan nilai lebih dari dan juga menjadi pembeda dari kompetitor atau pesaing lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syaiful Ali, MIS, PhD, selaku dosen koordinator mata kuliah General Business Environment. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.